Sedikit bercerita ke belakang, kembali ke tahun 2017. Saat itu saya sedang menetap di Jogja yang hampir sudah setahun lebih lamanya. Pekerjaan menjadi alasan utama untuk menetap di sana. Kala itu malam tiba dan pesan masuk datang dari seorang kawan lama satu SMA. Sedikit bercengkerama dan berakhir pada satu titik untuk mengajak saya melakukan pendakian bersama. Menarik dan ide yang sangat luar biasa dan saya sambut dengan perasaan yang sangat bahagia. Pada saat itu pendakian bagi saya sesuatu yang istimewa, wajar saja. Karena pada saat itu saya adalah orang yang menghabiskan waktu untuk bekerja seharian di depan laptop beralaskan meja dan dihadapkan dengan ribuan kata-kata. Tujuan pendakian pada saat itu adalah Gunung Prau, gunung yang terletak di kawasan Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya diajak oleh teman yang memang anggota dari sebuah komunitas pecinta alam salah satu perguruan tinggi di Bandung. Dan kawan saya ini juga mengajak teman-teman dari salah satu komunitas pecinta alam perguruan tinggi di Jakarta. Seperti biasa, saya hanya ikut-ikutan nebeng-nebengan. Tujuan pendakian Gunung Prau kala itu tidak lain bagi saya pribadi adalah untuk melepas kepenatan dan tentu saja untuk mentafakuri alam ciptaannya. Keseluruhan tim pada saat itu jumlahnya 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Minggu pagi perjalanan dimulai. Kami nggak charter mobil, tapi menggunakan kendaraan umum atau bahasa kami itu istilahnya ngeteng. Ya, dari stasiun Jombor di utara Jogja, kami mulai naik bus hingga stasiun Muntilan. Memang berdesak-desakan, tapi suasana kala itu sangat khas. Obrolan warga dan sopir yang berbahasa Jawa menjadi kesenangan saya tersendiri. Bagi saya orang Sunda untuk mencoba mengerti. Dari situ kita naik mobil Elf sampai pusat kota Wonosobo dan melanjutkan kembali perjalanan masih menggunakan mobil Elf dengan tujuan Dieng. Di tengah perjalanan kami turun di pos pendakian Tapak Banteng. Tiba di sana tengah hari tepat masuk waktu zuhur. Beristirahat sejenak sambil melepas dahaga dengan membuka cemilan yang dibawa. Selepas sholat zuhur kami mulai melakukan pendakian ke pos 1. Perjalanan masih melewati rumah-rumah warga setempat dan mulai curam melewati perkebunan. Kami pun bertemu dengan pendaki lain yang baru turun dari puncak. Seperti biasa, kami bertegur sapa layaknya tetangga. Padahal kami nggak tahu mereka itu siapa. Perjalanan bisa dibilang sangat santai, hampir di setiap pos kami berhenti. Hanya untuk minum dan menikmati udara pegunungan yang sangat khas sekali. Ditambah pemandangan yang elok jauh berada di bawah kaki kami. Hampir setiap momen ingin saya abadikan, tapi apa daya saat itu belum punya kamera. Jadi baik itu foto ataupun video, perekamannya sangat terbatas. Hanya memanfaatkan kamera yang menjadi bawaan smartphone kami. Karena perjalanan bisa dibilang santai, azan maghrib kami belum tiba di tempat untuk mendirikan tenda. Malam sudah mulai gelap dan pencahayaan tambahan mulai kami nyalakan. Dan perjalanan dilanjutkan hingga tujuan tercapai. Tenda didirikan, makanan dikeluarkan, yang lain masak, saya tiduran. Udah mateng, saya ikut makan. Kacau memang menyebalkan. Tapi sudah banyak tangan, kalau sok-sokan bantu malah jadi merepotkan. Semoga gak kapok ya ngajak saya jalan-jalan. Bercengkrama ngalor ngidul hingga kami terlelap di alam bawah sadar. Tak terasa waktu subuh pun tiba. Azan dari perkampungan masih terdengar di puncak Gunung Prau. Udara pagi puncak gunung kala itu sungguh khas sekali. Kami segera bergegas keluar tenda. Sayang di luar masih berkabut. Ternyata masih banyak orang di puncak meski itu hari Senin. Sangkaan kami tidak seramai itu. Gunung Sindoro Sumbing yang seharusnya nampak jelas di puncak Prau masih terhalang kabut tipis. Lautan awan pun belum terlihat.
Kami tunggu beberapa saat dan akhirnya cuaca mulai cerah. Seperti biasa, pagi di puncak selalu berlalu begitu cepat. Matahari sudah sedikit naik. Kami masih bermain-main mengitari savana hijau di puncak. Keasyikan dengan suasana, salah satu kawan memanggil untuk segera bergegas membereskan tenda dan segera turun dari puncak. Pukul 10 kami mulai perjalanan untuk kembali pulang. Berat rasanya meninggalkan suasana yang memang jarang kami temui, seperti puncak gunung ini. Tapi apa dikata, masih banyak kewajiban yang harus kami hadapi di bawah puncak sana. Azan zuhur, kami masih dalam perjalanan. Kami putuskan untuk rehat sejenak. Mas M mulai memainkan keterampilannya. Dia memasak mie dengan racikan khasnya. Seperti biasa, saya ikut lahap memakannya. Tiba di pos pendakian sekitar pukul 14.00. Mobil elf yang telah kami pesan waktu kami berangkat telah menanti kami. Dan kami pun segera berangkat menuju pusat kota Wonosobo. Saya tahu makanan khasnya Wonosobo itu mie ongklok, sehingga saya sarankan ke teman saya untuk mencobanya. Meskipun bukan mie ongklok andalan yang sudah terkenal, karena kami lapar, mie ongklok pinggir jalan pun terasa enak-enak saja. Tidak ada perjalanan yang tanpa kesan. Pertama kali mengunjungi Dieng yaitu ketika saya sedang berada pada jenjang pendidikan SMA. Selama tinggal di Jogja, saya beberapa kali mengunjungi daerah tersebut. Tentu saja dengan suasana dan kesan yang berbeda. Semisal hanya untuk sekedar mengantar teman yang sedang patah hati dan gundah gulana, atau hanya khusus untuk mencicipi makanan khasnya. Kali ini itu saja, hanya ingin bercerita di tengah pandemi yang memberikan pelajaran berharga kepada kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu ada dalam lindungannya.